Bayangkan, kamu berada dalam satu kapal dan kamu adalah kaptennya. Semua kendali ada di bawahmu. Kamu bebas membuat keputusan ataupun tindakan yang kamu mau. Tapi di sisi lain, ada satu kapal yang terdiri lebih dari satu kapten. 1, 2, 3, ataupun lebih dari 5. Setiap kapten memiliki tujuannya masing-masing dan menunggu giliran untuk mengambil alih kemudi. Memang terdengar cukup rumit, tapi inilah yang terjadi pada penyandang disosiatif identity disorder. Apa itu DID? Apa yang menyebabkannya? Dan apakah dapat disembuhkan? Yuk, simak. Dissociative identity disorder atau gangguan identitas disosiatif adalah kondisi di mana individu memiliki satu atau lebih kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian ini disebut dengan alter. Sementara kepribadian yang utama disebut dengan host. Ciri utama dari DID ini adalah disosiatif, yaitu perasaan terlepas dari dirinya sendiri atau kenyataan. Jadi ketika alter mengambil alih tubuh si host, biasanya si host tidak dapat menyadarinya. Sehingga ketika si pemilik terbangun dari tidurnya, dia tidak akan mengingat apa yang telah dia lakukan selama alter mengendalikan tubuhnya. Proses pertukaran inilah yang disebut dengan switch. Coba kamu bayangkan, diperkirakan 1,1% populasi di dunia dapat mengalami gangguan identitas disosiatif seumur hidupnya. Bahkan, para ilmuwan juga mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki lebih dari 10 alter, bahkan sampai 100 alter. Setiap alter ataupun kepribadian memiliki identitas yang berbeda. Baik bisa itu nama, jenis kelamin, umur, sifat, maupun gesture tubuh yang diperlihatkan. Contohnya, si Udin biasanya melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan tangan kanannya. Namun tiba-tiba dia menjadi kidal ketika alter mengambil alih tubuhnya. Lalu dari sini, apa ya yang menyebabkan DID itu terjadi? Menurut para peneliti yakin bahwa gangguan identitas disosiatif itu terjadi akibat pengalaman traumatis berulang yang dialami saat kecil. Bisa seperti kekerasan fisik ataupun pengabaian. Teorinya adalah alter itu muncul untuk melindungi anak tersebut dari rasa sakit ketika sedang mengalami kekerasan fisik ataupun seksual. Alter ini bertugas untuk menahan pikiran dan juga emosi agar host dapat bertahan hidup. Misalnya pada kasus nyata, yaitu Jenny Haynes, yaitu seorang perempuan berasal dari Inggris, memiliki 2000 alter akibat kekerasan seksual yang dilakukan ayahnya sedari dia kecil. Alter pertamanya, yaitu bernama Symphony, digambarkan sebagai sosok gadis kecil yang menggantikan Haynes ketika dia mengalami kekerasan oleh ayahnya. Lalu apakah gangguan identitas disosiatif dapat disembuhkan? Terapi jangka panjang dapat menjadi solusi, yaitu dengan mengkombinasikan terapi perilaku dan juga pemberian obat-obatan guna untuk menyatukan kembali kepribadian-kepribadian yang terpecah. Kemudian bisa juga menggunakan terapi EMDR yang berguna untuk mengurangi pengalaman traumatis yang dialami oleh penyandang DID. Dan yang paling penting adalah dukungan ataupun support dari keluarga-keluarga terdekat.